Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton video ini, terkhusus Ibu Fitri Zikroyah? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Irza Irsyadillah dari jurusan MKS semester 3 kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pasti kalian sudah pada tahu kan, apa sih itu pengangguran? Tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu pengangguran yang kalian ketahui sebelumnya. Tanpa berlama-lama, yuk dengar dan saksikan penjelasan dari saya. Apa sih itu pengangguran itu? Pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan. Ternyata ada loh sejarah Hari Pengangguran Internasional, bukan hanya hari tanggal jadian saja. Sejarah Hari Pengangguran terjadi pada 6 Maret 1930 sebagai respon terhadap tingkat pengangguran yang meningkat drastis akibat The Great Depression di Amerika Serikat. Krisis ekonomi ini dimulai pada 1929 dan berlangsung selama 10 tahun, mengakibatkan pengangguran yang signifikan. Pada tahun 1930, perkiraan angka pengangguran di AS mencapai 6 juta jiwa. Dalam menghadapi situasi tersebut, Komite Eksekutif Komunis Internasional menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota di AS dan Eropa. Meskipun demikian, harapan muncul ketika Franklin D. Roosevelt menjadi presiden AS pada 1933. Roosevelt mengambil tindakan untuk mengatasi krisis dengan merancang undang-undang yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengatur pasar saham. Langkah-langkah ini secara bertahap mengarah pada pemulihan ekonomi AS dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang signifikan dan penurunan angka tingkat pengangguran. Pengangguran juga terdapat ciri-cirinya, yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertumbuhan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari tambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi atau hidden unemployment. Kelebihan tenaga kerja yang digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Selanjutnya, pengangguran bermusim atau cyclical unemployment. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Yang keempat, setengah menganggur atau underemployment. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Ternyata, pengangguran ada loh jenis-jenisnya yang berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional. Sifatnya sementara dan disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural yang dipengaruhi oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural terjadi dalam jangka panjang karena perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi. Keempat, pengangguran siklikal terkait dengan fluktuasi siklus ekonomi di mana permintaan tenaga kerja turun saat terjadi resesi. Yang kelima, pengangguran teknologi timbul akibat perubahan teknologi yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Selanjutnya, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi, atau membuat rumah misalnya. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen akan memanfaatkan momentum kenaikan harga. Lalu, upaya apa sih yang harus ditanggulangi oleh pemerintah dalam menanggulangi pengangguran? Di sini kita bisa lihat salah satunya mendirikan pusat-pusat kerja, mendorong investasi kerja, meningkatkan transformasi, melakukan deregulasi dan debirokrasi, memperluas lapangan kerja, perluasan lapangan kerja dengan cara mendirikan industri-industri yang baru yang bersifat padat karya.
Ada juga menyelenggarakan bursa pasar kerja. Informasi tersebut disebarkan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan dari bursa pekerja yaitu agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Ada pula menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Lalu, ada perhitungan pengangguran melalui persamaan. Bisa dilihat di sini. Dari rumus tersebut dapat dipahami bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja, maka dengan sendirinya akan semakin sedikit jumlah pengangguran. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit penduduk yang bekerja, maka dengan sendirinya akan semakin banyak jumlah pengangguran. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi makro Islam. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.